Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Sehat? Alhamdulillah. Bahagia? Insya Allah. Insya Allah bahagia. Yang sini nggak menjawab berarti insya Allah? Oh, bahagia juga. Insya Allah sedih. Oke teman-teman, kita awali kegiatan pada pagi hari ini dan bacaan suratul Fatihah bersama. Al-Fatihah. Oke teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan materi kita, mata kuliah diagnosis permasalahan anak usia dini. Tema kita pada kali ini adalah, teman-teman sudah pernah mendengar kata sudah pernah? Belum pernah mendengar? Belum. Sibling apa sibling teman-teman? Saudara. Rivalry? Saingan. Berarti kalau digabung? Persaingan saudara. Persaingan antar saudara. Ngalami tidak teman-teman? Yang punya saudara? Iya, ngalami? Sedikit. Yang banyak angkat tangan. Nggak tahu sih Bu. Kira-kira teman-teman ketika tadi mendengar kata persaingan antar saudara, apa yang terbersit dalam pikiran? Cemburu? Iri? Ayo, keluarkan semua unek-uneknya. Iri, cemburu. Pilih kasih. Terus, ayo. Apapun yang muncul di kepala ketika mendengar kata persaingan. Warisan, oh iya. Pemikirannya masa depan banget ya, warisan. Apalagi ayo, cepat satu lagi. Dibandingkan, apalagi? Oh, belum. Nggak punya saudara aja dibandingkan, apalagi kalau punya ya. Dibandingkan dengan siapa kalau nggak punya saudara? Oh, tetangga. Anak tetangga ya. Padahal kalau kita membandingkan orang tua kita, beliau juga nggak mau ya. Ibu itu aja, gitu ya. Nah, teman-teman, tadi cemburu, iri, membandingkan, bahkan sampai rebutan warisan. Berarti yang salah siapa? Apa? Orang tua yang salah. Ngapain sih aku punya adik? Ngapain aku punya kakak? Gitu. Iya teman-teman, inilah yang jadi salah satu masalah dalam perkembangan anak usia dini, gitu ya. Persaingan antar saudara. Ingat nggak teman-teman, mulai dari usia berapa teman-teman mulai muncul iri, muncul cemburu kepada entah kakak atau adik? Usia berapa? 7 tahun. 7 tahun, masih ingat? Ada yang sampai sekarang masih? Oh iya Masih. Sekarang rasanya masih cemburu atau iri? Cemburu ya, iri, bodoh amat ya, bodoh amat. Iya teman-teman, jadi persaingan antar saudara ini umum. Setiap kita punya saudara, ada yang tidak punya saudara? Semua punya saudara? Punya. Ada yang tidak mengalami? Ada yang tidak mengalami? Mengalami iri, mengalami cemburu? Ada? Enggak. Semua mengalami? Iya. Nah itu teman-teman. Makanya ada 80% keluarga itu punya lebih dari satu anak. Dan rata-rata mengalami tadi. Ya, mengalami rasa cemburu gitu teman-teman ya. Nah ini mulainya itu usia 2-6 tahun. Oke ya teman-teman ya. Persaingan antar saudara. Nah ini kita langsung. Nah sebenarnya ini normal. Normal dialami oleh anak-anak, gitu ya teman-teman ya. Karena ini bagian dari tadi supaya perkembangan, ada namanya perkembangan sosial emosional itu supaya lebih matang. Lebih apa kira-kira? Teman-teman merasa lebih apa kalau sekarang ini? Lebih dewasa? Lebih bijak daripada yang tidak punya saudara. Dan gitu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya ini normal gitu ya. Tapi tadi kalau masalah ini orang tua tidak menyadarinya, kita sebagai anak juga tidak mau berdamai, akan ke bawah sampai dewasa, sampai tadi rebutan warisan. Selain itu apa yang ke bawah sampai dewasa selain rebutan warisan? Nggak ada, itu aja. Cuma warisan itu ya.
Memang ya. Dunia nggak dibawa mati pula ya teman-teman ya. Oke. Nah, akar permasalahannya teman-teman tadi memang karena perkembangan anak tadi, kenapa tadi usia 7 tahun? Karena usia itu mereka sedang masa egosentris. Egonya, apa-apa lo aku, harusnya semua dunia itu tertuju padaku, kayak gitu kan. Nah teman-teman, itu satu. Kedua, perubahan keluarganya berubah tadi ya, yang tadinya anak pertama jadi punya adik. Kok semua orang ke adik sih, nggak cuma orang tua ya. Orang yang nengok pasti yang dituju adiknya, kakaknya sampai dicuekin ya. Yang kasih hadiah buat siapa? Adiknya. Adik terus sih, semua adik. Nah itu perubahan keluarga. Terus perbedaan temperamen, perbedaan gaya pengasuhan. Sama ibunya apa-apa nggak boleh. Kalau ke ayah boleh. Jadi konsekuensinya tidak teman-teman, tidak sama gitu ya. Di sini kebalik atau seperti itu? Kebalik. Oh kebalik. Ayah yang justru nggak boleh? Iya. Iya. Kalau sama ibu? Boleh. Oh boleh. Berarti kalau minta apa-apa ke ibu biar dikasih gitu ya teman-teman ya. Nah, tanda-tandanya tadi biasanya teman-teman yang kalian alami ketika kecil, apa yang muncul ketika muncul iri, cemburu waktu kecil? Nangis, marah, teriak. Oke, terus sudah itu aja? Berantem. Terus sama yang tidak menjawab berarti sama. Adik terus, kakak terus, apa biasanya kata-katanya ya? Saya nggak ngalami teman-teman jadi kata. Kenapa? Apa kata-kata verbalnya? Teriaknya itu apa yang keluar? Apa yang keluar kalau teriak? Sudah lupa? Apa biasanya? Ayo, apa ya? Oh berarti sekarang udah nggak teriak-teriak? Udah bodo amat ya, sudahlah dia aja lah aku kayak gitu. Verbal tadi ya teman-teman ya, teriak-teriak. Atau fisik tadi, rebutan mainan, melempar mainan, lempar barang-barang gitu teman-teman ya. Emosional, tantrum, ucuk-ucuk, tiba-tiba ngambek. Ini dampaknya kalau tidak terselesaikan teman-teman, jangka pendeknya stres, jangka panjangnya bahkan sampai dewasa. Ada yang teman-teman pernah mendengar inner child? Ya. Apa itu inner child? Jiwa anak-anak. Kenapa jiwa anak-anak? Kenapa sampai muncul kata-kata itu? Karena pas kecil belum keturutan. Apalagi? Ya, ketika mendengar kata inner childku meronta-ronta ya. Masa kecil kurang bahagia. Ada yang di sini bahagia masa kecilnya? Saya. Saya. Bahagia. Tapi tadi katanya teriak-teriak. Setelah muncul Salah mengabaikan emosi. Ini mengabaikan emosi ini yang sering banget. Apa teman-teman? Misal anaknya nangis, tapi orang tuanya udah diem ya udah, nggak diselesaikan. Sebenarnya sebaiknya itu diselesaikan teman-teman. Adik marah, adik lagi sedih, itu harus dilabeli, divalidasi. Nah, karena anak-anak nggak tahu ya, nggak tahu apa yang sedang dia rasakan. Makanya ketika sampai besar, misal kita diem aja nih, tas sama ada yang punya pacar? Enggak, oh yang senyum punya. Enggak punya, entah pacar atau temen. Kamu kenapa sih dari tadi diem aja? Nggak tahu. Oke teman-teman, lanjut ya. Nah, menurut teman-teman, gimana supaya besok ketika kalian punya baby, punya anak-anak, tidak terjadi sibling rivalry? Apa yang akan teman-teman lakukan? Ayo. Komunikasi terus? Apalagi? Yang lain? Supaya tidak terjadi, walaupun akan terjadi, tapi meminimalisir. Ayo. Adil, terus? Parenting yang bagus. Parenting yang bagusnya seperti apa? Sepertinya adil. Udah tadi. Ayo, yang lain. Kasih sayang. Nah, satu teman-teman bisa dilakukan tadi di sounding. Dua, libatkan si kakak. Ada yang di sini merasa
sayang banget sama adiknya? Enggak. Kayaknya penuh ya yang ada, ya kan? Mungkin salah satunya dari kecil biasa dilibatkan. Ayo kita beli perlengkapan untuk adik, kakak yang milih ya. Nah itu kan kita anak-anak kok kita ya. Anak-anak kalau diberi tanggung jawab seperti itu dia akan, oh iya loh, aku jadi kakak gitu ya teman-teman ya. 1, dilibatkan. 3, disamakan persepsinya. Persepsinya sama antar semua keluarga, antar semua anggota keluarga teman-teman. Itu ya. Kalau hukuman ke ayah sama, ke ibu sama, kakek nenek pun juga harus sama. Sekarang saya ingin bagi kelompok teman-teman. Saya hitung 1 sampai 10. Cepet-cepetan mencari kelompok. Nanti langsung buat lingkaran ya teman-teman ya. 1 sampai 5 aja biar cepat. Oke. 1. Oke. Sudah? Teman-teman, saya punya 3 kasus yang berbeda-beda. Silakan teman-teman menganalisis kasus tersebut dan nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Oke? Berapa ini? 2 ya. Oke, 2. Yang ini berapa kasusnya? 1, 3. Oke. Sudah. Saya ingin menuju ke kelompok 2. Silahkan siapa jubirnya? Juru bicaranya? Ayo silakan Mbak Jenny. Ya. Ya, jadi kasusnya di sini ada cemburu pada adik bayi ya. Jadi ceritanya Aldo itu berumur 5 tahun, baru saja memiliki adik bayi berusia 3 bulan. Nah, sejak kelahiran adiknya, Aldo sering menunjukkan perilaku agresif, seperti melempar mainan, berteriak-teriak, atau menolak makan. Terus ia juga sering memeluk adiknya terlalu keras, hingga membuat orang tua harus menegur. Aldo ini merasa cemburu pada adik bayinya, karena mungkin dia merasa kasih sayang yang diberikan oleh orang tuanya itu akan kurang kepada Aldo. Terus yang kedua ada tanda-tanda dari kasus ini, yaitu adanya perilaku agresif, yaitu yang tadi dijelaskan seperti melempar mainan, berteriak, atau menolak makan. Oke, aplaus untuk kelompok pertama. Oke, kelompok selanjutnya buat oleh-oleh ya. Nah, teman-teman, tadi kita sudah menganalisis 3 kasus ya, teman-teman ya. Ada beberapa kasus di sana, kasus di rumah, kasus di lembaga PAUD juga. Nah, teman-teman, saya punya satu cerita, ini kisah nyata ya, kisah nyata. Jadi kalau kita membahas tentang sibling rivalry, ini ada satu kisah ini, mungkin karena terlalu bagus parentingnya. Ada satu kakak, si kakak ini cowok, laki-laki ya, dia punya adik. Kan anak kecil, masih TK ya si kakak ini. Dia terbiasa melihat adiknya ketika rewel dikasih dineneni ibunya. Suatu ketika ibunya lagi di dapur teman-teman, si adiknya rewel. Wah, dengan rasa tanggung jawab, aku kan kakak ya, aku juga punya. Apa yang terjadi? Dia juga mau neneni adiknya. Pakai ya itu teman-teman, pakai titipnya. Karena anak cowok, kan anaknya cowok ya. Karena saking rasa tanggung jawab ke adiknya itu, ya gitu. Nah, jadi tadi ya, itu saking karena parentingnya bagus ya, memberikan rasa tanggung jawab ke kakaknya ya. Kakaknya bisa merasa tanggung jawab ke adik. Tetapi ya itu tadi, ya dia punyanya itu ya, punyanya itu jadi dikasihnya adik itu. Untungnya segera diketahui ibunya ya. Dari tema kita yang kita bahas hari ini, apa yang teman-teman dapatkan? Angkat tangan. Dari tema yang kita bahas tentang sibling rivalry, silahkan. Bagaimana? Komunikasi adil, tidak membanding-bandingkan, dan kasih sayangnya setara. Oke. Menyiapkan diri terlebih dahulu untuk memiliki emosional yang stabil, biar nanti tidak diturunkan ke anak kita. Oke. Sekian dari saya, kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.